Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian ensiklopedia salat atau Shalatul Mukmin jilid yang kedua. Dan sebelum kita memulai kajian, silakan jamaah lihat kanan dan kiri, kalau tidak kenal coba kenalan. Baik. Siapa yang baru pertama kali hadir hari ini kajian saya? Baru pertama hari ini. Coba siapa lagi? Banyak ya. Dari yang hadir baru pertama kali ini, yang rumahnya paling jauh. Mana? Berau. Kajian naik pesawat. Memang kebetulan ada di sini. Tapi memang lagi liburan atau gimana gitu? Lagi pelatihan. Ada yang orang asli Balikpapan, tapi rumahnya jauh. Mana mas? Tritip. Baru pertama kali. Ada yang ngalahkan Tritip? Mana? Kilo 16 sama Tritip jauh mana? Hah? Kalau dari sini jauhan kilo. Oh gitu. Ada yang ngalahin kilo 16? Baik, nih. Hadiah. Ini mungkin nanti kalau ditukar mungkin dapat baju. Kalau ditukar ke tokonya, mungkin nanti dikasih baju atau celana atau bonbon kah, apa enggak tahu. Saya juga enggak tahu isinya apa. Bonbon tahu bonbon? Permen ya. Yang berau kasih juga deh. Nah, tapi saya juga enggak tahu ini isinya apa ya. Ditukar sebelum ke berau pulang. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bab tentang sholat bagi orang sakit. Sebenarnya ini kalau bisa dikebut, kita akan dapati bab tentang sholat di kendaraan. Seperti sholat di pesawat. Dan ini nanti akan sangat dibutuhkan khususnya untuk jamaah-jamaah haji. Bab ini sangat dibutuhkan oleh jamaah-jamaah haji. Ya, nanti kita lihat sampai sejauh mana kita bisa bahas buku ini. Di buku bahasa Indonesia halaman 230, 715 untuk yang menyimak dengan bahasa Arab. Untuk menyingkat waktu, saya tidak pakai pembaca di hari ini dan saya sendiri langsung bacakan dari bahasa Indonesianya. Kata penulis, orang yang sakit harus mengerjakan setiap sholat tepat pada waktunya. Maksudnya adalah tidak boleh ditunda-tunda sampai habis waktunya dengan alasan sakit. Apalagi tidak sholat sama sekali lantaran beralasan sakit. Sebagaimana mungkin kalau kita berkunjung ke rumah sakit, kita dapati banyak pasien muslim tapi mereka tidak sholat. Kalau ditanya, rata-rata alasannya adalah karena sakit. Orang yang sakit harus mengerjakan setiap sholat tepat pada waktunya. Dan hendaklah dia mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakannya dalam sholat-sholat tersebut. Jika sulit baginya untuk mengerjakan sholat pada masing-masing waktunya, maka dia bisa menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apakah jamaknya takdim ataukah jamaknya takhir? Di mana jamak takdim itu artinya kalau sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, sholat isya ditarik ke waktu maghrib. Itu jamak takdim. Adapun jamak takhir
maka sholat yang awal diakhirkan. Berarti maghrib ditaruh di isya, zuhur ditaruh di asar. Yang penting sholat sesuai dengan kemudahan yang dimilikinya. Adapun sholat subuh maka tidak bisa dijamak. Karena sholat subuh ini tidak bersambung dengan waktu yang sebelum dan sesudahnya. Ya, perhatikan teman-teman. Kita langsung pakai contoh. Contoh orang sakit gigi. Sudah hampir habis waktu asar, sudah jelang maghrib ditanya, kamu sudah sholat asar? Dia bilang, belum, habis sakit gigi, tidak khusyuk. Nah, kita bilang ini kamu bisa berdosa kalau kamu nanti tidak sholat asar sampai habis waktunya. Meskipun sakit gigi, akal masih ada, wajib sholat, tidak boleh tidak sholat. Apalagi sekarang misalnya ada obat, bisa dulu minum obat penahan nyeri atau lain-lain. Yang penting sholat. Ada orang berkata, Ustadz saya ini belum sholat, soalnya saya dari jam 10 tadi, saya sudah masuk ruang operasi. Nah ini sekarang jam 5 sore saya baru siuman. Ini sudah jam 5, saya sholatnya gimana ya? Soalnya sudah lewat zuhur, lewat asar. Maka kita jawab, belum, asar belum habis. Jam 5 masih bisa asar. Lagi pula kalau ada uzur, itu masih bisa sampai maghrib, bila memang terpaksa demikian. Berarti sekarang sholatnya zuhur dan asar digabung, berarti diapakan? Dijamak, ditaruh di asar. Berarti jamak apa namanya? Takhir. Jangan tidak sholat. Kalau dia bilang, Ustadz saya ini baru terbangun jam 8 malam, saya operasi dari jam 10. Berarti dia belum sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti sekarang wudu, setelah itu zuhur dulu, baru asar. Kalau kecapean ya udah berhenti dulu sebentar. Lalu maghrib, lalu isya. Ustadz, tidak bisakah yang zuhur asarnya tidak usah? Minta diskon dia. Harus, tetap harus. Tapi kan sudah lewat waktunya. Iya, memang lewat waktunya. Tapi belum hitungan 3 hari. Jadi kamu masih terhitung seperti orang tertidur. Dan orang tertidur atau kehilangan kesadaran kurang dari 3 hari, maka seluruh sholat yang luput dalam 3 harian itu tetap harus diqodok namanya. Kalau maghrib isyaknya niatmu jamak takhir. Tapi untuk zuhur asarnya niatnya bukan jamak, tapi apa? Qodok. Mengqodok sholat yang sudah terluput karena baru siuman. Saya pernah mau operasi usus buntu tahun 2015 atau 16. Saya masuk rumah sakit subuh-subuh karena sudah nyeri begitu ya. Kemudian setelah cek lab, kemudian dokter bilang ini usus buntu mas, ini harus dioperasi. Karena memang kayaknya udah lama ya. Iya dok, ini kayaknya 6 bulan saya tahan-tahan gitu. Kita operasi mungkin jam 2 nanti. Siap? Ya udah siap. Nah karena masuk ruang operasi jam 2, saya tanya, ini siumannya kira-kira berapa jam dok? Mungkin nanti jam 6. Berarti saya hampir bisa dipastikan kehilangan sholat asar, betul? Karena kan sudah siumannya kira-kira jam 6 sore, berarti udah jelang maghrib. Ya, maka saya sholat zuhur di rumah sakit, sholatnya karena di rumah sakit Balikpapan berarti jamak takdim. Sholat zuhur dulu 4, langsung jamak dengan sholat asar 4. Supaya tidak kehilangan sholat asar. Begitu. Di antara dalil yang menunjukkan dibolehkannya menjamak sholat bagi orang sakit karena merasa sulit untuk mengerjakan sholat pada waktunya adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat zuhur dan asar secara bersama-sama, maksudnya dijamak. Maghrib dan isya juga dijamak.
Dan ketika itu tidak dalam ketakutan, tidak juga dalam keadaan perjalanan. Maksudnya adalah Nabi jamak zuhur asar, maghrib isya, bukan karena sebuah kondisi ketakutan, bukan juga karena safar, melainkan karena ada kebutuhan, seperti karena sakit. Hadis ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Saya pernah dulu ngisi kajian di sebuah masjid, kemudian ada pegawai perusahaan migas yang tanya, "Ustadz, belakangan ini di kantor saya kalau meeting sering jamak takhir. Jamaknya zuhur asar di jamak ke asar. Itu kata manajer alasannya karena hadis ini. Nabi pernah jamak zuhur asar bukan karena takut, bukan karena perjalanan. Berarti karena meeting juga bisa." Ya. Maka saya jawab, ini pemahaman yang salah. Tidak dalam takut, tidak dalam perjalanan, maksudnya adalah karena sebuah kebutuhan. Seperti karena sakit tadi. Adapun meeting, apa iya meeting itu bisa mengalahkan sholat? Sepenting apa meetingnya? Apa enggak bisa sama sekali diskors? Emang orang-orang itu enggak ada yang makan siang? Ya makan. Loh, kalau bisa diskors karena makan, kenapa enggak bisa buat sholat? Ya. Selanjutnya, dalam sebuah lafaz disebutkan, Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur asar, maghrib isya di Madinah, ketika tidak dalam keadaan takut, tidak juga karena sebuah hujan. Ya ini maksudnya karena sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menjamak. Ya berarti diantaranya adalah karena mau operasi, karena memang sakit yang betul-betul tidak bisa bangun, maka ini bisa menjamak. Ibnu Abbas ditanya mengapa beliau melakukan hal tersebut, yaitu menjamak bukan karena takut, bukan karena hujan. Beliau mengatakan karena Nabi SAW tidak ingin agar umatnya menjadi kesulitan. Maksudnya berarti bahwa Nabi SAW ketika itu menjamaknya karena sebuah kebutuhan untuk menghilangkan suatu kesulitan. Dalam lafaz lain disebutkan beliau ingin agar umatnya tidak merasa kesulitan. Artinya Nabi melakukan demikian karena ada sebuah kesulitan yang ingin dihilangkan. Tentu orang misalnya vertigo, kalau disuruh sholat zuhur sendiri, maghrib sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, mungkin bagi dia ini sangat menyusahkan. Karena dia mau buka mata saja dia sudah keliling-keliling rasanya kepalanya. Maka dia bisa jamak takdim di zuhur asar, jamak takhir di waktu isya, supaya istirahatnya cukup panjang. Yang penting tetap sholat. Yang benar dalam penakwilan hadis ini, pendapat yang menyatakan bahwa hadis tersebut diarahkan pada menjamak sholat karena alasan sakit atau alasan lain yang semisalnya. Telah ditegaskan bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha yang ketika itu sedang menjalani istihadhah untuk mengakhirkan sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar, mengakhirkan sholat maghrib, menyegerakan sholat isya. Maksudnya begini teman-teman, riwayat yang terakhir ini ada sahabat wanita namanya Hamnah. Hamnah ini istihadhah, yakni keluar darah terus menerus bukan karena haid. Karena Hamnah ini merasa kesulitan kalau harus sholat zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Karena darahnya terus menerus keluar. Dan menjadi sulit bagi Hamnah untuk sedikit-sedikit harus cuci kemaluan, harus ganti pakaian. Nanti asar cuci kemaluan, ganti pakaian. Sulit bagi Hamnah, maka Hamnah konsultasi kepada Nabi, maka Nabi SAW kemudian mengarahkan, begini saja Hamnah, sholat zuhurmu agak-agak akhir, jelang asar. Begitu nanti masuk sholat asar, kamu segera sholat asar. Jadi zuhurnya diakhirkan, asarnya disegerakan. Begitu juga Nabi bilang kalau begitu maghribmu agak diakhirkan. Sedangkan isyanya segera, begitu masuk isya, segera sholat isya. Supaya berdekatan ini membuat Hamnah cukuplah mengerjakan mencuci kemaluan, mencuci pakaian atau mengganti pakaian yang bersih, cukup sekali buat 2 sholat. Begitu. Selanjutnya, orang yang sakit tidak diperbolehkan meninggalkan sholat sama sekali, bagaimanapun keadaannya.
Orang yang sakit tidak diperbolehkan meninggalkan sholat sama sekali bagaimanapun keadaannya selama akalnya masih normal. Bahkan setiap mukallaf wajib untuk serius memelihara sholat selama hari-hari sakitnya daripada hari-hari sehatnya. Ini perlu distabilo ini teman-teman. Malah wajib lebih serius untuk memelihara sholat di hari sakit daripada hari sehat. Karena hari-hari sakit itu kita butuh untuk berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan. Nah kalau ada orang di masa-masa sakit justru tidak sholat, ya, padahal dia membutuhkan kesembuhan, maka kita katakan orang ini berarti sebenarnya tidak membutuhkan Allah dan tidak perlu berdoa untuk minta kesembuhan. Karena orang kalau mau minta sesuatu biasanya mengerjakan kewajiban dulu. Sholat dulu, nanti minta. Bukan minta lalu kemudian tidak dikerjakan kewajibannya. Seperti anak di sekolah, Bu saya minta ya nilainya 9. Iya nilainya 9 tapi PR-nya mana? Ya. Mana kedisiplinannya? Mana tugas-tugas yang disuruh untuk dikerjakan? Kerjakan dulu baru minta. Ya. Kata penulis, yakni dengan mengerjakan di awal waktu yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan. Jika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja sementara akalnya masih normal, akal masih normal tapi tidak sholat dengan sengaja, padahal dia tahu bahwa syariat itu menetapkan sholat lima waktu adalah wajib, maka dia berdosa. Bahkan sejumlah ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja padahal dia tahu sholat lima waktu itu wajib. Berdasarkan sabda Nabi SAW berikut ini. Kata beliau, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang memisah antara kita dengan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia kufur. Nabi SAW juga bersabda, bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus salah. Pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maksudnya orang muslim itu sholat. Sedangkan orang musyrik dan orang kafir itu yang tidak sholat. Nabi juga bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Inti semua urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Dan puncaknya adalah jihad. Maka kembali kepada poin nomor 15 ini, bagaimanapun kondisi sakitnya tetap wajib sholat. Pertemuan lalu kita sudah jelaskan, seandainya dia tidak punya kemampuan untuk mengerjakan sholat kecuali hanya dengan mengedip-ngedipkan mata, maka dia sholat dengan kedipan mata. Misalnya orang ini stroke, tapi akalnya masih bekerja, maka dia diwudukan. Kalau dia mandi junub, maka dibantu mandinya. Bila tidak bisa, tayammum. Adapun nanti sholat, dia sholat dengan kedipan-kedipan mata. Angkat tangan kalaupun tidak bisa, maka dia beri isyarat saja dengan hatinya. Untuk ruku, bagaimana matanya? Ke bawah. Untuk sujud, pejam. Yang penting tetap sholat. Ke-16, jika orang yang sakit itu tertidur atau lupa sholat, maka dia harus kerjakan saat terbangun atau teringat. Boleh dikasih contoh di situ? Contoh sendirian saat opname. Sendirian saat opname. Dia opnam di rumah sakit, di RS. Kebetulan ya, misalnya anaknya kerja, suaminya kerja, si istri ini sendirian di rumah sakit. Kemudian dia qadarullah karena misalnya malam hari minum obat, dan obat ini adalah obat yang untuk membuat dia tidur, ada efek ngantuknya. Akhirnya bablas sampai jam 7 pagi misalnya. Dibangunkan oleh perawat. Ibu, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Iya pagi dokter, pagi suster. Ini jam berapa suster? Jam 7 bu. Ya Allah saya belum sholat.
Oh iya maklum karena ibu tadi malam dikasih obat tidur. Nah, berarti masuk dalam poin 16. Jika yang sakit itu tertidur, maka harus dia kerjakan sholat itu manakala dia bangun. Jadi sholat subuh meskipun jam? Jadi sholat subuh meskipun jam 7. Ustadz itu bukannya sudah lewat waktunya? Iya, meskipun lewat waktunya, tapi tetap harus dikerjakan. Itu namanya qadha. Sebagaimana Nabi SAW pun pernah tertidur, bahkan yang tertidur bukan cuma Nabi, yang tertidur adalah beliau dan para sahabat yang lain. Bilal yang bertugas untuk azan pun ikut tertidur. Maka yang dikerjakan Nabi SAW dan para sahabat adalah tetap sholat meskipun sudah pagi. Jika orang yang sakit tertidur sehingga tertinggal untuk mengerjakan sholat, atau dia lupa mengerjakannya, dia pikir dia sudah kerjakan ternyata belum, maka dia harus segera mengerjakannya saat dia bangun atau dia ingat. Ya. Contoh kalau dia lupa ini, dia masuk rumah sakit, kemudian banyak yang mengunjungi. Karena banyak yang mengunjungi, akhirnya banyak tamunya, banyak juga buahnya, banyak juga kongguannya. Bertumpuk-tumpuk sudah di kongguan. Ya. Akhirnya ngobrol sakit apa, dia sampai puluhan kali sakit anu, menjawab itu berulang kali saking banyaknya orang yang datang. Sampai-sampai dia lupa, dia belum sholat zuhur. Sampai jam 5. Ini jam berapa sudah? Jam 5. Loh, jam 5 kah sudah? Saya pikir ini masih siang. Enggak Pak, sudah dari tadi. Saya berarti belum sholat zuhur nih, saking banyaknya tamu. Maka dia harus sholat zuhur. Dikerjakannya kapan? Meskipun jam 5. Berarti karena ini masih ada pasangannya. Ya. Kalau sholat subuh tadi kan gak ada pasangannya sholatnya. Kalau ini di sholat zuhur kan ada pasangannya. Sholat apa? Asar. Jam 5 kan masih ada waktu asar. Berarti niatnya ini apa? Jamak takhir. Dia tidak boleh mengabaikan sholat hingga masuk sholat berikutnya. Gak boleh ketika disebut ini jam 5 sudah. Oh jam 5. Kadung sekalian aja lah nanti maghrib. Akhirnya sudah terlambat sholat zuhur. Sholat asarnya juga terlambat. Dia bilang kadung sekalian aja terlanjur. Akhirnya zuhur asar dibawa semua ke maghrib. Maka ini berdosa. Selama memang masih ada waktunya maka kerjakan di waktunya. Kalau sholat ini ada pasangannya maka sholatnya jamak takhir. Sebagian orang karena banyak yang mengunjungi dia di rumah sakit, dia pentingkan tamunya. Karena tamu yang satu ini belum pulang, datang tamu yang lain. Tamu yang lebih awal, oh ada lagi tamu ya? Iya, oh ya sudah saya pulang duluan. Ya terima kasih ya, ya pulang, masuk satu lagi. Yang ini belum pulang, datang lagi. Terus berantai seperti itu. Akhirnya dia beralasan, kasihan tamu-tamu nanti kalau nungguin saya sholat. Sudah, nanti aja sudah. Ya Allah, Engkau kan Maha Pengampun ya Allah. Akhirnya dia pentingkan tamunya dan dia akhirkan sholatnya. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Siapa yang lupa mengerjakan sholat, hendaklah dia mengerjakannya saat ingat. Tidak ada kafarat baginya melainkan dengan mengerjakannya. Dalam riwayat Muslim disebutkan man nasiya salatahu aw nama anha. Siapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga tidak mengerjakan salat, maka hendaklah dia kerjakan manakala dia ingat atau dia bangun. Ini paragraf berikut ini adalah jawaban pertanyaan minggu lalu yang kelajuan. Mana Pak Agung? Pak Agung mana? Tidak ada. Alhamdulillah beliau nanya minggu lalu, ternyata nggak hadir ini. Ya, tapi saya sudah jawab minggu lalu. Kan beliau bertanya minggu lalu, Ustadz bagaimana kalau koma 3 hari? Itu tidak? Atau dia bertanya, Ustadz bagaimana kalau koma? Nah jawabannya di paragraf berikut ini. Mari kita baca. Orang yang tidak sadarkan diri, boleh dikasih keterangan di situ, koma, pingsan, apalagi, koma, pingsan, ya ada itu ya.
Orang yang tidak sadarkan diri, seperti koma atau pingsan, selama 3 hari atau kurang. 3 hari atau kurang. Maka dia harus mengqadha sholat-sholatnya karena posisinya seperti orang tidur. Tapi kalau tidak sadarkan diri lebih dari 3 hari, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya karena posisinya dikiaskan seperti orang gila atau orang yang tidak punya akal sehat. Jadi boleh ditulis dekat situ. Kurang dari sama dengan 3 hari itu tidur hukumnya. Hukum tidur. Lebih dari 3 hari itu hukumnya hukum gila. Orang tertidur wajib tetap sholat. Orang tertidur tetap wajib sholat. Dan kalau ketiduran dia qadha sholatnya. Adapun orang gila bebas sholat. Orang gila wajib sholat enggak? Hah? Orang gila wajib sholat atau tidak? Tidak. Jadi kalau pingsannya atau komanya kurang dari 3 hari atau maksimal 3 hari, maka begitu dia terbangun dia harus qadha semua sholatnya. Kalau dia pingsan atau komanya lebih dari 3 hari, maka dia tidak ada kewajiban qadha karena hukumnya seperti gila. Contoh, kasih contoh di dekat situ. Tertabrak waktu hari Senin jam 13. Pulang dari sholat zuhur, ditabrak apa? Ditabrak tonton. Tapi ditabrak tonton insya Allah maaf wafat. Ya. Ditabrak motor. Ya. Akhirnya kepalanya terbentur trotoar lalu kemudian pingsan. Oke? Siuman hari Rabu jam 10. Hari Rabu jam 10. Berarti dia tidak sadar diri berapa hari ini? Kurang dari 3 hari. Karena Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu baru 2 hari. Itu pun jam 13 ke jam 10 berarti ada 1, 3. Berarti 2 hari kurang 3 jam. Berarti baru 48 kurang 3. Baru 45 jam. Karena belum 72 jam, kan bangun dia Rabu jam 10, siuman. Di mana aku ini gitu. Di rumah sakit, Kak. Oh. Kenapa aku di rumah sakit? Kakak pulang sholat zuhur ingat enggak? Ditabrak motor. Oh iya ingat aku. Nah, karena ini Rabu jam 10, berarti dia belum sholat apa saja. Asar Senin, Maghrib Senin, Isya Senin, subuh zuhur asar maghrib isyaknya Selasa. Satu lagi, subuhnya Rabu. Berarti dia harus qadha semua itu. Dan qadhanya ini boleh sedikit-sedikit, maksudnya ini kan Rabu jam 10. Kakak belum sholat mulai dari Senin asar sampai Rabu subuh. Banyak ya. Bisakah anda usah sholat? Tidak bisa. Karena belum 72 jam. Ya Allah, kenapa enggak lebih aja 72 jam? Coba lebih 72 jam bebas saya katanya. Ya. Jadi bagaimana nih? Saya ambilkan air wudhu ya, kakak biar di sini saja. Diambilkanlah baskom, wudhu dia di atas ranjangnya, dilap pakai kanebo. Ya. Kemudian dia mulai sholat. Bisakah aku duduk aja? Bisa berdiri enggak? Aduh kakiku sakit. Ya sudah, berarti sholatnya duduk. Mulai dari asarnya Senin 4 rakaat. Capek ya. Dia duduk dulu, minum, makan. Lanjut lagi ya. Maghrib Isya langsung sekaligus. Ya sudah, sholat maghrib 3. Sholat Isya 4. Capek ya udah, minum dulu, istirahat dulu. Setelah itu lanjut lagi. Subuhnya Selasa. Jam 12 sudah. Setengah 1. Datang waktu sholat zuhur hari itu. Zuhurnya Rabu sudah masuk.
Ini sekarang aku sholatnya berarti bertumpuk ya? Iya, tunggu kak, karena sudah masuk zuhur, berarti kakak sekarang sholat zuhur aja dulu, yang hari Rabu. Terus yang hari Selasa, nantilah. Nanti setelah ini. Jadi dia sholat zuhur dulu hari Rabu. Habis itu makan siang, minum obat. Habis minum obat, ketiduran. Tidur. Tapi kalau dibilang, aku lanjut aja yang tadi, masih sisa apa lagi? Masih ini kak, masih zuhur asarnya Selasa, maghrib isyaknya Selasa, sama subuhnya Rabu, masih ada 5 kali lagi. Ya udah, hantam sekalian. Langsung sholat ya, 3, 4, apa tadi ya? Apa aja tadi sholat, lupa sudah saya. Ya, pokoknya itu. Paham? Contoh kedua, tertabrak Senin. Ini tanggal berapa ini? 28. Nah besok dia tertabrak. Misalnya tertabrak tanggal 29 Mei. Siuman tanggal 30 Juni. Lama dia. Berarti dia bukan lagi. Apa ini? Koma aja berarti. Karena 1 bulan baru bangun. Alhamdulillah akhirnya orang sujud syukur. Masya Allah akhirnya ternyata dia hidup kembali. Ya, padahal tadi keluarganya bilang cabut aja sudah infusnya. Soalnya tidak hidup-hidup. Singkat kata intinya 1 bulan dia kehilangan kesadaran. Setelah 1 bulan kemudian komunikasi, gimana perasaannya? Alhamdulillah aku ini masih hidup ya. Ini bukan alam baka kan? Belum kak, ini di rumah sakit. Kakak waktu itu tertabrak pulang dari sholat zuhur. Apa yang tabrak aku? Tronton. Oh, hampir meninggal. 1 bulan tidak sholat. Bagaimana sholatku? Jadi bagaimana sholatnya? Apakah harus dikodok mulai dari asarnya Senin tanggal 29 Mei? Tidak. Berarti dia bebas sholat. Kenapa? Lebih dari 3 hari. Begitu. Lanjut, sedikit lagi. 1 poin lagi. Orang yang sakit, yang tengah dalam perjalanan dalam rangka berobat di luar negeri. Maksudnya di luar negeri ini, coba diganti aja bukan di luar negeri ya. Di luar daerah tinggalnya. Di luar tempat domisilinya. Kalau di luar negeri ini dikira nanti orang Indonesia harus pergi ke Singapura misalnya. Maka dia boleh mengqashar sholat. Apa itu mengqashar? Buat yang belum tahu berarti catat dekat situ. Qashar adalah sholat yang 4 cukup dikerjakan 2 saja. Sholat yang 3 rakaat tetap 3. Sholat yang 2 rakaat tetap 1. Yang didiskon hanya yang 4. Yang 4 dikerjakan 2. Itu namanya qashar. Saya ulang, jika dia sakit, kemudian dia berobat keluar tempat domisilinya, maka dia boleh untuk mengqashar sholat. Ya ini mengerjakan sholat zuhur, asar, isya yang harusnya atau biasanya 4 dikerjakan hanya 2 saja. Boleh diberi contoh? Orang Balikpapan berobat ke Samarinda. Kemudian orang Balikpapan ke Jakarta. Orang Indonesia berobat ke Singapura. Berobat ke mana lagi? Malaysia. Maka ini semua selama dia perjalanan dia boleh untuk mengqashar sholat. Nanti ada perselisihan ulama berapa lama yang masih boleh mengqashar. Ada yang bilang maksimal 4 hari. Ada yang bilang selama berapa lama pun yang penting tidak ada niat mukim. Nah itu nanti permasalahan belakangan saja. Mari kita baca. Jika orang yang sakit itu tengah perjalanan dalam rangka berobat keluar tempat domisilinya, maka dia boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat. Jadi dia boleh mengerjakan zuhur, asar, isya dikerjakan hanya 2 rakaat selama dalam keadaan safar.
selama tidak mukim lebih dari 4 hari menurut satu pendapat. Tapi ini nanti saja Pak detailnya belakangan saja ya. Nanti khawatir membingungkan. Adapun maghrib hanya boleh 3 rakaat. Baik musafir maupun tidak musafir, maghrib tidak boleh diskon. Tidak boleh dikorting. Demikian juga subuh tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Artinya tidak ada kosornya. Baik dalam perjalanan maupun di kediaman. Hendaklah dia mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, yakni sholat sunnah qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat, karena Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh selamanya. Apakah dalam safar ataukah bukan safar? Ngomong-ngomong kita perlu juga mendefinisikan safar, tapi karena ini belum babnya, jadi nanti saja insya Allah akan datang babnya kira-kira 2 minggu lagi. Tentang definisi kapan orang itu dibilang safar. Tapi nggak apa-apa kita main ini aja, tebak-tebakan tentang dari satu daerah ke daerah lain. Ini safar atau bukan? Safar atau bukan? Balikpapan, Bontang. Berarti boleh kosor atau tidak? Boleh. Balikpapan, Grogot. Balikpapan, Penajam. Ada ikhtilaf orang Balikpapan. Sebab yang saya tahu karena ini transportasi sudah harian, ya maka sudah tidak seperti zaman dahulu Balikpapan dengan Penajam. Sekarang Balikpapan Penajam, insya Allah sudah bukan safar. Jadi kita ke Penajam itu tidak mengkosor. Tapi Penajam ke sono. Penajam kalau terus lagi kemana? Ke Petung. Berapa jam ya? Berapa kilo? Tapi adakah orang Balikpapan berobat ke Petung? Hah? Terbalik. Yang ada orang Petung ke Balikpapan. Sudah orang Petung ke Balikpapan. Kalau seandainya kita tanya Ustadz di sana, saya jujur saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu Petung itu berapa jam lagi dan berapa kilo lagi. Harus diketahui. 20 kilo dari Penajam. Berarti tidak jauh ya. Ya, berarti tidak usah kosor. Kecuali yakin. Saya yakin Ustadz. Misalnya Ustadz di sana yang bilang saya yakin ini safar. Ya berarti boleh kosor. Kalau saya jujur saya belum tahu. Sudah lupa saya Petung itu yang kemana gitu. Kalau Ici itu kemana Ici? Berapa kilo lagi tuh? Lebih jauh. Nah, mungkin kalau Ici bisa lah. Orang Ici pergi ke Balikpapan mau berobat misalnya. Lanjut ya. Selain itu dia disunahkan untuk mengerjakan sholat witir. Ya, karena sholat witir termasuk sholat yang tidak ditinggalkan Nabi SAW. Tetap dianjurkan meskipun safar. Adapun sholat-sholat sunnah rawatib disunahkan untuk tidak dikerjakan jika memang sudah dikosor. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku pernah menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan dan beliau tidak mengerjakan sholat sunnah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Artinya kalau sudah dikosor, maka kita tidak butuh lagi yang namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kan kosor itu saja sudah dikorting, sudah didiskon oleh Allah, betul? Nah, maka kalau ditambah lagi dengan qobliyah dan ba'diyah, berarti kita tidak butuh diskon berarti. Ya, maka kalau sudah mengerjakan dengan kosor, maka tidak perlu lagi qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan sholat sunnah mutlak, sholat ini dikerjakan secara mutlak untuk dikerjakan baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Seperti sholat duha, sholat malam, sholat wudhu, dan sholat sunnah yang lain. Yang demikian itu bagi orang yang tidak berkeinginan untuk bermukim lebih dari 4 hari. Atau tidak diketahui kapan dia akan bertolak. Karena dalam posisi seperti itu, dia adalah musafir, sampai dia bertekad untuk bermukim lebih dari 4 hari atau dia kembali ke negerinya.
Yang paling aman bagi seorang muslim adalah tidak mengqasar sholat dalam perjalanan yang kurang dari 1 malam. Ya, baik dengan berkendaraan unta maupun berjalan kaki. Perjalanan itu kira-kira 80 km. Ini boleh distabiloi kata-kata 80 kilo. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pergi ke lebih jauh dari Ici apa? Grogot. Kalau Grogot yakin sudah bahwa itu pasti safar. Nah, ya anggap aja Ici tadi ya. Ada ustadz di Ici, dia bilang kalau kita ke Balikpapan itu qashar karena kita musafir. Ustadz di Balikpapan bingung, karena ustadz Balikpapannya jarang pergi ke Ici. Nanya ustadz ini, ustadznya bilang, aduh wallahu alam saya belum tahu akhi, tanya ustadz yang lain. Lalu timbul keraguan, kalau memang timbul ragu, balikkan saja ke jauhnya. Berapa kilo tadi? 80. Kalau ragu. Atau bukan ragu lagi, tapi bimbang di antara dua pendapat ustadz. Ada ustadz bilang safar, ada ustadz bilang tidak safar. Contoh, Balikpapan Samboja. Kalau kita tanya-tanya ke sebagian ustadz di Balikpapan, ada yang bilang Balikpapan Samboja itu safar. Ada juga ustadz yang bilang hendak safar. Ada ustadz yang bilang jangankan ke Samboja, kilo 34 itu ada masjid. Ada sebagian ustadz yang kalau sudah mampir kilo 34 dia qashar. Ada ustadz yang bilang nanti kilo 50 di Tahu Sumedang baru qashar. Masuk tol itu ada rest area. Sebagian ustadz kalau mau pergi ke Samarinda lewat tol, begitu sampai di masjid rest area dia langsung qashar. Ada juga yang tidak mau qashar. Ya. Kalau saya pribadi, insya Allah kilo 38 ke atas sana sudah qashar. Kalau masuk rest area, insya Allah sudah qashar. Begitu. Karena di rest area sudah tidak ada pemukiman penduduk Balikpapan. Di kilo berapa itu yang ada gapuranya Balikpapan Kutai? 24. Ada orang tinggal di kilo 23. Ada masjid di kilo 25. Gapuranya di kilo 24. Kalau dia jalan ke sana sudah pindah kota dia. Dia bilang saya mau qashar. Bapak kenapa setiap sholat di sini zuhurnya cuma 2? Oh, saya musafir mas. Safar dari mana ke mana pak? Dari Balikpapan ke Kutai. Bapak tinggal di mana? Kilo 23. Masjidnya kilo 25. Apakah dia bisa qashar? Jawabannya tidak bisa. Karena ya memang dia itu gapura, tapi masalahnya secara jarak saja baru 2 kilo. Ya. Maka tidak bisa qashar. Saya kira untuk masalah safar ini saya cukupkan saja karena nanti insya Allah di babnya sendiri akan ada. Baik, saya ulang mulai dari awal sebagai kesimpulan. Perhatikan betul-betul dari nomor 14. Orang sakit harus tetap sholat pada waktunya. Jadi sholat zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib, isya, subuh semua di waktunya masing-masing. Bila tidak bisa, misalnya karena sakitnya itu memang tidak memungkinkan untuk sholat di masing-masing waktu, berarti bisa jamak. Kalau jamaknya zuhur asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau zuhur asar dikerjakannya di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Bila maghrib isya dikerjakan di maghrib, maka itu namanya jamak takdim. Bila maghrib isya dikerjakan di isya, itu namanya jamak takhir. Untuk sholat subuh tidak ada jamak. Tidak boleh tidak sholat bagaimanapun keadaannya. Karena orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal dia tahu dia wajib sholat, maka ini bisa jatuh ke dalam entah dosa besar, entah kekafiran. Orang yang tertidur atau terlupa karena sakitnya misalnya, maka dia sholat kapanpun dia ingat atau kapanpun dia bangun. Tadi saya beri contoh, ada orang karena di malam hari minum obat yang ada penenang atau ada obat tidurnya, terlelap sampai jam 7 pagi. Maka dia tetap harus sholat di jam 7, yaitu sholat subuh yang dia qadha.
Tapi ingat, tidak boleh beralasan dengan kan minum obat penenang, berarti boleh aja dibablasin. Kita tetap harus usaha untuk bisa sholat subuh pada waktu subuh. Apa diantara usahanya? Pakai alarm, jam waker, atau misalnya minta kepada suster. Kan suster itu kalau muslim kan tentu dia sholat juga ya biasanya. Di ranjang rumah sakit itu kan ada tombol yang kalau dipencet nanti datang susternya. Ya kan? Iya Pak, ada apa? Suster, saya minta tolong nanti kalau subuh, suster sholat subuh kan? Iya Pak, nanti bangunkan saya juga ya, saya takutnya tidak terbangun. Itu usaha. Ya. Kemudian kalau seandainya sakitnya ini ternyata mengadakan perjalanan, ya misalnya orang Balikpapan berobat ke Samarinda, kemudian ke Jakarta, orang Indonesia pergi ke Singapura dan seterusnya, maka diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat. Adapun berapa lamanya nanti insya Allah akan dibahas di babnya tersendiri. Satu lagi, kalau dia koma atau pingsan kurang dari 3 hari atau kurang, maka hukumnya seperti orang tertidur. Jadi dia harus sholat untuk semua sholat yang tertinggal. Adapun lebih dari 3 hari, maka hukumnya seperti orang yang tidak memiliki akal, yakni gila. Dan orang gila tidak wajib sholat, sehingga tidak mengapa untuk sholat-sholat itu tidak dikerjakan sama sekali. Tidak perlu diqadha. Satu catatan boleh di dekat situ. Ini sangat penting. Dicatat di dekat bab tentang yang koma atau pingsan 3 hari tadi itu. Catatan untuk yang koma atau pingsan 3 hari. Sholat yang diqadha karena pingsan kurang dari 3 hari, dikerjakan berurutan, bukan ditumpuk sesuai waktunya. Dikerjakan berurutan, bukan ditumpuk sesuai waktunya. Ada yang paham maksud saya ini? Tadi kan dia tertabrak Senin, betul? Kemudian siumannya Rabu jam 10. Maka asar Senin, maghrib Senin, isya Senin, kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Selasa, sampai subuhnya Rabu, itu dikerjakan secara berurutan di hari Rabu jam 10 itu. Bukan begini, asarnya Senin nanti pas asarnya Rabu. Begitu juga asarnya Selasa ditumpuk di Rabu. Kemudian maghribnya Senin, maghribnya Selasa ditumpuk di maghribnya Rabu. Bukan begitu, jadi bukan dikumpulkan zuhur sama zuhur, asar sama asar, bukan begitu. Tetapi langsung dikerjakan secara berurutan, meskipun nanti ada jeda misalnya karena mau minum obat, karena kecapean dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada waktu 6 menit sampai iqomat. Saya dahulukan pertanyaan yang berhubungan dengan tema, adapun yang tidak berhubungan ini kalau ada cukup waktu. Ustadz, apa maksudnya mengakhiri zuhur, menyegerakan asar, mengakhirkan maghrib, menyegerakan isya? Yang tadi itu, kasusnya Hamnah binti Jahash, di mana Hamnah disuruh Nabi akhirkan zuhur, segerakan asar, akhirkan maghrib, segerakan isya. Sholat asar jam berapa misalnya? Anggap aja jam 4 atau setengah 4. Ya. Anggap saja asar setengah 4. Mengakhirkan zuhur berarti sholat zuhurnya kira-kira jam 3.15. Jam 15.15. Sebelum datang waktu asar. Supaya masih zuhur di waktu zuhur, cuman terakhir. Nanti begitu azan asar jam 15.30, maka dia langsung sholat asar. Jadi dia punya waktu kira-kira hanya sekitar 5 menit, 10 menit antara zuhur dengan asar. Tujuannya adalah karena untuk menjaga supaya darahnya tidak lagi netes, tidak lagi mengotori baju. Karena akhwat di zaman dahulu belum mengenal zaman-zaman kita sekarang ada softtek misalnya. Bisa dipahami ya? Untuk kasus maghrib dan isya, kalau isyanya kira-kira, kalau sekarang tadi jam berapa? Jam 7:30 lah misalnya. Maka dia sholat maghribnya kira-kira jam 7.20. Begitu 7:30 azan isya, dia langsung sholat isya. Ini dalam rangka memudahkan supaya tidak harus lagi mencuci kemaluan, kemudian membersihkan baju lagi karena ada darah. Ini bisa dilakukan oleh wanita-wanita istihadah. Ya. Atau ada orang yang mungkin penyakitnya kurang lebih sama seperti itu. Yang susah untuk menahan darah BAB atau BAK yang itu terus menerus keluar.
Bagaimana hukumnya orang sakit tapi sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum? Apakah sah sholatnya? Orang sakit yang tidak tayamum dan tidak wudu, begitu juga tidak mandi, ini hanya berlaku untuk satu, yang betul-betul tidak bisa melakukannya. Kedua, tidak ada yang membantunya. Misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek tinggal sendirian sebatang kara, stroke. Betul-betul tidak ada yang bantu. Tetangga-tetangganya tidak ada yang mau. Anak-anaknya entah kemana. Waliyadzubillah. Ya, maka dia bisa sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Karena memang stroke dan tidak ada yang bantu. Kalau dia stroke tapi ada yang bantu, maka dia wajib wudu atau tayamum dengan cara dibantu. Begitu juga tidak ada yang bantu tapi mampu. Dia sakit tapi dia mampu ke kamar mandi, maka dia wajib untuk wudu, wajib untuk mandi junub bila memang waktu junub. Jadi kesimpulannya, orang yang sakit dan sholat tanpa wudu, tanpa tayamum itu apabila memang tidak mampu dan tidak ada yang bantu. Terakhir, Ustadz, bagaimana kalau ada orang kebablasan tidur lewat sholat subuh dan terbangunnya di waktu zuhur? Ya, ini panjang kali dia. Minum apa semalam? Tapi intinya, begitu terbangun di waktu zuhur, berarti ada utang sholat subuh. Yang dikerjakan pertama setelah wudhu adalah sholat subuhnya. Baru qobliyah zuhur, baru sholat zuhur. Gitu. Ya, masih ada waktu 1 menit 30 detik. Ustadz, di luar tema, bapak saya sudah tua mau ngambil sembako pakai kupon. Ada nenek-nenek juga mau ambil sembako pakai kupon. Saya yang mewakili semuanya. Ternyata tempat pengambilannya adalah di wihara. Apa boleh? Apa salah untuk saya ambilkan sembako? Ini kembali dulu kepada hukum kita menerima hadiah dari orang kafir. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Selama tidak menjual agama. Jangan sampai nanti dapat sembako tapi disuruh apa misalnya? Disuruh ganti agama. Maka ini jelas haram. Ini kemurtadan. Tapi cuman dikasih begitu saja. Tidak ada apapun. Intinya ada orang mau kasih sembako karena faktor kemanusiaan, maka boleh diterima. Nabi SAW pernah makan kambing atau gulai kambing, bahkan diracuni dalam keadaan Nabi tidak tahu, dari seorang wanita Yahudi. Nah, cukup dulu ya, karena waktunya sudah mau habis juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.